Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Beatrice Alania Chandra yang hari ini bertugas. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Natasha. Baik, pada pemeriksaan kali ini saya akan memeriksa kelenjar tiroid Ibu, yang dimana saya akan memegang area leher Ibu. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman ya Ibu ya, karena ditekan-tekan sedikit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan yang ada, saya akan melakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu. Baik, saya sudah selesai mencuci tangan, lalu saya akan melakukan pemeriksaannya Ibu ya. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan trakea. Mohon Ibu bisa duduk tegak ya Ibu ya. Lalu kepalanya sedikit menengadah ke atas, tapi jangan sampai tegang ya Bu ya. Agak turun nggak apa-apa Ibu? Iya, baik. Lalu pemeriksa menempatkan satu jari telunjuknya pada sisi kiri terlebih dahulu untuk memeriksa apakah trakea mengalami deviasi atau tidak di antara sisi lateral trakea dengan otot sternocleidomastoideus. Permisi ya Ibu. Lalu untuk sisi satunya, baik, penempatan satu jari di kedua sisi trakea pasien itu sama atau normal dan juga tempatnya pas dalam satu jari, maka tidak ada deviasi dari trakea pasien yang menunjukkan bahwa normal. Baik Ibu, dari pemeriksaan bagian trakea Ibu normal ya, nggak ada miring ke kanan atau miring ke kiri. Baik, saya akan majukan pemeriksaan yang ada ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan trakea. Ibu bisa duduk tegak ya Ibu ya, lalu sedikit menengadah ke atas, jangan terlalu tegang ya Ibu, bisa turun sedikit, nggak apa-apa Ibu. Baik, pemeriksa melakukan inspeksi terhadap trakea, apakah ada deviasi ke kanan maupun ke kiri. Baik, sudah cukup Ibu. Selanjutnya pemeriksa akan melakukan palpasi ke daerah trakea pasien untuk menentukan adanya deviasi atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kelenjar tiroid sendiri. Baik Ibu, bisa duduk tegak sama seperti kayak tadi ya, sedikit menengadah, bisa menelan air ludahnya. Baik, yang dilakukan pemeriksa adalah inspeksi pada daerah leher untuk memastikan bahwa kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan juga kelenjar tiroid itu bergerak naik dan turun saat pasien melakukan gerakan menelan, yang menunjukkan bahwa normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid dari anterior. Baik, bisa duduk tegak Ibu, sedikit menengadah ke atas, jangan sampai tegang Ibu. Baik, cukup segini. Lalu pemeriksa meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah di depan ismus dari kartilago dari kelenjar tiroid yang berada tepat di bawah dari kelenjar krikoid. Itu merupakan bagian ismus dari kelenjar tiroid. Permisi ya Ibu. Baik, apakah Ibu bisa menelan? Lagi Bu. Baik, karena pemeriksa merasakan bahwa ismus dari kelenjar tiroid itu menyentuh bagian ventral dari telunjuk pemeriksa, maka kelenjar tiroid pasien normal. Baik, selanjutnya Ibu bisa dimiringkan ke kanan sedikit. Ini merupakan gerakan fleksi ke kanan. Lalu pemeriksa dengan menggunakan jempol kanannya menggerakkan trakea ke arah kanan. Lalu jari tengah dan jari telunjuknya berada di belakang sternocleidomastoideus. Lalu untuk jari jempolnya untuk mempalpasi daerah margolateral dari kelenjar tiroid. Apa bisa menelan Ibu? Baik, dilakukan juga pada sisi kirinya. Bisa menelan Ibu sekarang? Apakah ada dirasakan nyeri tekan Ibu saat saya menekan-nekan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, karena pasien tidak merasakan adanya nyeri tekan, tidak ditemukan adanya benjolan atau nodular, lalu bentuknya normal, simetris, dan ikut bergerak saat menelan, maka dari itu kelenjar tiroid palpasinya normal dari anterior. Pemeriksaan selanjutnya meminta pasien untuk bisa miring ke kanan. Apakah bisa miring ke kanan sedikit Ibu? Baik. Lalu pemeriksa menggunakan jari-jari tangan kirinya menggerakkan trakea ke arah kanan, lalu tangan kanannya akan memapasi bagian lobus lateral atau margul lateral dari kelenjar tiroid sambil meminta pasien untuk bisa menelan. Bisa menelan Ibu? Baik, untuk sisi satunya ke kiri.
Bisa nelan Ibu? Baik, karena apakah ada nyeri tekan Ibu sebelumnya? Tidak ada. Baik, karena tidak ada nyeri tekan, lalu adanya pergerakan dari kelenjar tiroid yang mengikuti gerakan menelan, tidak ada dirasakan nodular, permukaannya halus, simetris dan ukurannya normal, maka dari itu kelenjar tiroid pasien secara keseluruhan normal. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan auskultasi untuk kelenjar tiroid. Namun karena kelenjar tiroid pasien tidak mengalami pembesaran, maka dari itu tidak akan didapatkan suara bruit. Maka dari itu saya tidak bisa melakukan pemeriksaan auskultasi dari kelenjar tiroidnya. Baik Ibu, dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kelenjar tiroid Ibu normal ya Ibu ya, tidak ada pembesaran, tidak ada tumor atau benjolan-benjolan. Jadi seluruhnya baik ya Bu ya. Apakah bisa dipahami Ibu? Bisa. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Baik, karena Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya ya Bu ya. Saya akhiri sesi ini ya Bu ya. Terima kasih.